Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya Trisna Febrianti dalam acara podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Kali ini Trisna tidak sendiri karena Trisna didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Muhammad Turman yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua MWC NU Kabupaten Lamongan. Kita sapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah, untuk aktivitasnya hari ini gimana Pak? Ya alhamdulillah pada hari Jumat ini sangat padat sekali karena barengan dengan ada pertemuan litbang yang mengumpulkan seluruh dosen. Ya. Dan ada jadwal untuk mengisi podcast di sini. Ya. Alhamdulillah. Nah, tema kali ini yaitu menuntut ilmu ala Aswaja Anatolia. Karena temanya hari ini menuntut ilmu, maka kita harus semangat ya Pak. Ya. Oke, terkait tema kali ini langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Terkait penuntut ilmu, menurut Pak Jenengan, apa definisi sebenarnya sih Pak menuntut ilmu itu? Ya. Terima kasih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara masalah ilmu, kita itu sebagai umat Islam wajib mengetahui apa itu ilmu. Kalau dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali yang menyebutkan terkait dengan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kemudian orang yang mempunyai ilmu itu juga disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Dan banyak sekali. Kalau kita itu menjadi orang Islam memang wajib. Dalam hadis juga banyak disebutkan talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Hafal banyak teman-teman itu yang hafal. Kemudian talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Wajib bagi kita mencari ilmu mulai dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat. Ya, kemudian banyak lagi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang perjalanannya itu diniatkan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan, memudahkan jalan menuju surga. Jadi di sini saya sebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis itu adalah motivasi kita supaya setiap hari jangan sampai tidak mencari ilmu. Meskipun kita sudah dewasa, menjadi seorang dosen, apalagi pendidik, itu juga mencari ilmu itu tentunya harus update terus. Nah, ilmu ini kita tahu kalau dalam arti bahasa Indonesia ilmu itu pengetahuan. Memang dalam bahasa Arab alima ya'lamu ilman, itu kan dari bahasa Arab. Maka ilmu, kata-kata ilmu itu memang disadur dari bahasa Arab. Artinya ya mengetahui, itu ilmu. Jadi semuanya itu memang harus pakai ilmu. Ada itu syairan itu waman fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita semua mengerjakan sesuatu kalau tidak didasari dengan ilmu, maka pekerjaan atau yang kita lakukan itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, itu Pak. Sementara untuk definisi itu. Oke, terkait definisi tadi, lalu apa sih Pak syarat-syarat untuk menuntut ilmu itu sendiri? Ya, memang
kita sebagai orang NU khususnya santri, khususnya orang Muslim harus mengetahui memang kita itu sejak kecil itu belajar. Tetapi mungkin belajar apa yang kita pelajari, apa yang itu kita pelajari sampai sekarang mahasiswa, ada yang tahu sebetulnya di dalam kitab ala-ala itu kan paling dasar sekali. Ala-ala la tanalul ilma illa bisittatin. Tidak memperoleh ilmu kecuali 6 syarat, ya. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Yang pertama zakat, cerdas. Orang itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala otak. Jadi bedanya manusia dengan makhluk lain itu kita punya otak, punya akal. Nah, kalau kita itu bisa memanfaatkan akal kita, setiap hari berpikir, setiap hari punya perencanaan apa yang akan kita kerjakan, itu insya Allah tidak ada orang yang nganggur. Jadi yang pertama zakiyun itu arti cerdas. Nah, khirsin bijaksana. Yang kedua hirsin. Yang ketiga wastibarin, sabar. Orang yang mencari ilmu itu harus sabar, tidak boleh kesusu, nangis. Kita itu ibarat mencari ilmu itu menimba, atau orang dagang itu kulaan. Kalau sudah lulus, nah kita akan menyebarkan ilmu kita, mengajarkan ilmu kita kepada masyarakat orang lain. Harus sabar. Berapa tahun? Ya sampai bertahun-tahun. Tadi hadis disebutkan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada habisnya orang mencari ilmu. Harus sabar. Kalau sekolah, standarnya sekolah berarti PAUD, kemudian TK, sampai lulus S3, sampai di sana ada profesor dan lain-lain. Itu harus sabar. Nah, kesabaran itu akan diuji dalam mencari ilmu itu. Misalkan kita di kampus, ini juga harus sabar. Kadang seorang mahasiswa itu tidak sabar. Padahal sudah ada durasi waktu perkuliahan, misalkan ya, kita akan di akademik perguruan tinggi. Itu ada satu SKS 60 menit. Nah, kadang itu senang dosen atau mahasiswa itu, Pak, sudah Pak. Itu gara-gara apa ya? Antara pendidik dan orang yang mencari ilmu itu tidak nyambung. Ya, saya tidak menyindir. Ya, kadang kesibukan saya juga seperti itu, kadang orang lain juga seperti itu. Padahal sudah ada jadwal. Jadwal itu supaya disiplin waktu. Nah, kesabaran murid untuk mencari ilmu itu harus ditanamkan. Wabul gotin, nomor 4 itu bulghoh. Harus ada sangu. Orang mencari ilmu itu harus ada sangu nih. Ya. Nah, harus ada sangu, bekal untuk mencari ilmu, tidak boleh gratisan. Jadi saya itu sebetulnya ya mengkritik kalau kepengen gile ilmu itu gratis. Nah, ilmu gratis itu ya jangan di perguruan tinggi atau di sekolah. Ya ilmu gratis itu ya lewat majelis-majelis taklim. Itu juga nggak gratis, itu kadang kita ke tempatnya juga harus bensin, harus ada minum. Jadi harus ada bekal, wajib itu. Dulu kiai-kiai dulu atau ulama-ulama dulu mencari ilmu sampai ke Mekah, sampai kemana-mana. Itu juga tidak gratis. Mereka meluangkan waktunya, bekalnya juga banyak. Apalagi bertempat tinggal di atau bermukim di Mekah atau di
manapun itu juga harus pakai bekal, meskipun bekalnya orang dulu dan orang sekarang itu berbeda ya. Nomor berapa? 5. Nomor 5, irsyadi ustadzin, harus ada gurunya. Nah, ini penting karena kita sekarang masuk dunia digital, itu kadang-kadang orang itu senang instan. Instan itu belajarnya, walah di Google ada. Oke, Google saja sudah ada. Nah, ini sebetulnya harus kita tanamkan kepada teman-teman. Ada seorang pendidik, ada seorang yang mencari ilmu. Tentunya ada murid, ada guru, ada mahasiswa, ada dosen. Nah, di atas orang pintar juga ada orang pintar lagi. Di atas orang-orang pintar ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu irsyadi ustadzin itu penting. Apalagi kalau kita itu warga Nahdlatul Ulama sebagai orang NU, itu sudah jelas ya, kehadiran seorang guru itu penting sekali. Karena sanad runtutan ilmu itu harus benar-benar diruntut, jangan terputus. Ilmu itu runtut sampai mulai Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, sampai ulama, soal kiai ya, kiai, sampai kita. Itu tidak boleh terputus. Jadi apalagi mempelajari agama, ilmu agama itu juga tidak boleh terputus. Kalau terputus, nah ini perlu dipertanyakan. Atau sekarang banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang dulu tidak pernah mondok, tidak pernah mencari ilmu agama, senengane lihat YouTube atau apapun terus tampil. Sekarang kan banyak ustadz-ustadz YouTube ya. Karena sekarang dunia digital, pokoknya ison dalil didik sudah ngajar. Dan itu dilihat dulu runtutan sanad keilmuannya, apakah benar atau tidak. Karena apalagi mempelajari ilmu agama ya, itu kan harus ada runtutan-runtutan. Di samping gurunya juga mempelajari agama itu mulai nol, mulai tata cara membaca Al-Quran, tata bahasanya, mulai nahwu, shorof, mantek, balaghah, ma'ani, sampai itu kan terus menafsiri Al-Quran. Atau hafal satu ayat menafsiri Al-Quran, padahal tidak pernah belajar tata bahasa Arab. Kadang orang menerjemahkan ayat suci Al-Quran, kadang letterlek apa yang dibuka di kamus. Nah, itu manfaat kehadiran seorang guru itu penting sekali, karena di situ nanti guru itu mentransfer ilmu. Di samping mentransfer ilmu, seorang guru juga harus ikhlas dalam memberikan ilmu. Nah, ini penting sekali karena beda orang belajar tanpa guru dan ada guru itu sangat berbeda sekali, apalagi dari segi batiniah. Nah, itu penting sekali, nanti kita bahas itu. Kemudian syarat nomor 6, waktu lizamani. Tulis zaman itu waktunya harus panjang. Makanya tadi minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan seorang ibu sampai ke liang lahat, itu tulis zaman. Maka ada sebuah syairan, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Orang itu setiap hari tambah ilmunya, tetapi kok hidayahnya Allah tambah nggak ada. Makanya lam yazdad minallahi illa buddha, Allah tidak akan menambahi kecuali menjauh. Nah, jadi banyak syair-syair tentang ilmu itu Bang ya. Jadi orang yang setiap hari bertambah ilmu itu nanti juga akan berenang di samudra faedah.
kullu yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dari setiap hari kita itu dituntut wajib pengetahuan kita bertambah. Kalau pengetahuan kita bertambah, wasbah fi buhuril fawaidi, kita akan berenang di samudra kefaidahan. Nah itu, ya itu syarat-syaratnya. Terima kasih. Menarik terkait syarat tadi, yaitu adanya guru. Mungkin di sini Bapak bisa jelaskan tentang konsep taat kepada guru itu bagaimana, Pak? Ya. Dan juga implementasinya sendiri. Jadi kita itu yang pertama harus tahu guru itu siapa. Guru itu yang mengajari kita, mulai tidak bisa sampai bisa. Apapun, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf, itu dikatakan guru. Jadi guru itu juga sama, dosen itu sama guru. Dosen itu guru. Tingkat istilahnya saja, ada dosen, ada guru. Sebetulnya guru itu, dosen ya guru. Tadi kembali lagi, seorang guru itu orang yang menunjukkan kepada kita sebuah ilmu. Kalau agama berarti orang yang mengajari kita, mulai bagaimana cara kita wudhu, bagaimana cara kita sholat, kita bersuci, sampai ada ilmu muamalah, muasyarah, ilmu sosial, bagaimana kita beribadah kepada Allah, itu semuanya guru. Apalagi ilmu-ilmu umum itu juga dikatakan guru, sama. Ilmu umum itu juga wajib bagi kita. Jadi bagaimana implementasinya supaya kita itu taat kepada guru? Seorang murid harus tahu posisi seorang murid kepada guru. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi guru itu orang kedua dari kita, orang tua kedua dari kita. Orang tua pertama kita, orang tua kita sendiri. Orang tua kedua kita yaitu guru. Sebetulnya wajib bagi orang tua itu mengajari anaknya, tetapi kadang kesibukan orang tua, kadang pekerjaan orang tua banyak, akhirnya tidak sempat mengajari anaknya. Akhirnya apa? Disekolahkan, dipondokkan, dikuliahkan, supaya pengetahuannya lebih dan mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Maka posisi penting inilah harus kita ketahui bagi seorang murid atau santri. Guru itu mentransfer ilmu, memberikan ilmu secara ikhlas, tidak hanya mengajari ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana mengajari akhlak. Ini penting. Jadi seorang guru itu pasti sudah kalau ilmu teorinya itu 4 kompetensi syarat guru ya. Yang pertama itu kompetensi pedagogis. Artinya seorang guru juga harus mempunyai kompetensi keilmuan. Yang kedua, kompetensi profesional. Jadi seorang guru harus punya itu. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Pribadi seorang guru itu penting. Saya nggak mau ngajarkan dulu. Bahkan ada orang itu nggak mau ngajar. Karena apa itu istilahnya, mengevaluasi, muhasabah dirinya sendirinya itu tidak pantas untuk ngajar. Nah, kompetensi kepribadian ini penting. Kemudian keempat, kompetensi sosial. Nah, guru itu kalau sudah paham itu, tahu itu, insya Allah murid juga tahu. Nah, murid ini wajib bagi murid sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan kepada guru. Pasti guru itu mengarahkan yang baik, ya. Guru membimbing yang baik. Guru mendidik supaya menjadikan muridnya itu lebih baik.
bahkan ada guru yang membimbing, mendidik, mengarahkan supaya muridnya lebih baik daripada gurunya. Nah, itu guru yang baik. Kadang ada itu seorang guru itu, kamu kok tambah pinter? Kok ini ada guru kok seperti itu? Kok kamu kok tambah pinter? Kok kamu kok tambah pinter sampean daripada saya? Alhamdulillah. Jadi kita itu mengajari sebuah ilmu itu kok muridnya kok tambah pinter misalnya, tambah pengetahuannya tambah lebih, itu berarti alhamdulillah jadi seorang guru. Nah ini guru dulu ya. Tentunya guru ini mengajarnya harus ikhlas. Jadi mengajarnya harus ikhlas. Karena transfer ilmu itu kalau antara guru dan murid saling ikhlas. Ibaratnya kita itu menimba ilmu. Ya, menimba ilmu yang ditimba itu kok bersih airnya. Nah, kita itu mencari air di sumur. Menimba air di sumur. Airnya bersih, insya Allah yang kita minum, kita masak juga bersih. Guru juga seperti itu. Memberikan ilmunya harus ikhlas. Sepenuh hati. Tidak boleh ditutup-tutupi. Kadang itu ada guru itu, ini enggak usah saya ajarkan. Supaya mereka belajar sendiri. Padahal enggak boleh. Kitmanul ilmi mal'unun fi yaumil qiyamah. Orang yang menutupi, menyimpan ilmu itu dilaknat di hari kiamat. Makanya guru itu harus los. Jadi hari-hari itu ngajarin itu los. Apakah seorang guru setelah ngajar itu ilmunya habis? Enggak. Justru tambah banyak. Justru tambah banyak. Jadi orang ngajar, mengajarkan sebuah ilmu, itu ilmunya nggak pernah habis. Ya, tambah pengetahuannya. Nah, sekarang murid juga harus seperti itu. Sebagai seorang murid, seorang mahasiswa, seorang santri, tentunya niat awal mencari ilmu harus ditata. Karena tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi orang yang ngambah berjalan, misalkan rumahnya Gelagah ke Unisla, niatnya mencari ilmu. Nah, berapa kilo itu dari Gelagah ke sini? Misalkan 10 kilo, 15 kilo ke sini mencari ilmu, ke Unisla mencari ilmu. Ya, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu ke sini bukan mencari apapun, mencari pacar ya semua itu berarti bonusnya lah itu. Ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan kepada dia yang mencari ilmu itu jalan menuju surga. Nah, ini enaknya jadi orang mencari ilmu. Makanya kita itu berusaha setiap hari. Kita niatkan untuk mencari ilmu dan kita niatkan untuk menyebarkan ilmu. Karena seorang pencari ilmu atau murid atau mahasiswa atau santri, dia pergi mencari ilmu itu juga kalau ada apa-apa naudzubillah di jalan, kok kecelakaan meninggal, mati syahid. Nah ini ditata dulu niatnya. Yang kedua, sam'an wa ta'atan. Ya, harus cermat mendengar. Ya, mendengarkan petuah seorang guru dan mentaatinya. Kalau terjadi proses seperti itu, insya Allah tidak ada murid yang membangkang. Disuruh gurunya, disuruh kiainya, siap. Nah, tidak ada gerundel. Kita itu kadang dosen yang gerundel, mahasiswanya grundel, lagi akhirnya proses transfer keilmuan tidak sejalan. Nah itu penting. Ya, saya kira itu sementara. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Lalu dalam menuntut ilmu, tradisi apa yang biasanya diterapkan dalam belajar yang terkhusus pada pengajaran Aswaja Anatolia itu? Ya,
Kebetulan saya juga pengajar aswaja di madrasah, dan jadi kita itu sebagai warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, tentunya guru-guru kita, pendiri-pendiri kita, ya, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Bisri Sansuri, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin, kita harus tahu tradisi-tradisi yang kita, atau amaliyah Nahdlatul Ulama yang wajib kita pegang teguh sampai sekarang itu ya rutinitas amaliyah Nahdlatul Ulama. Tentunya banyak juga amaliyah kita Nahdlatul Ulama. Mungkin di tingkat perguruan tinggi kita sudah mengenal Unisla ini menerapkan aswaja an-nahdliyah. Yang pertama ada istighosah. Istighosah atau ratibul haddad atau zikir-zikir yang diijazahkan oleh para ulama, oleh para kiai. Kemudian ada khatmul Quran bil ghaib, khatmul Quran bin nadhar, disambung dengan tahlilan. Nah, itu juga salah satu tradisi kita. Ada tumpengan. Nah, tumpengan kan, tumpengnya itu kan sebagai sedekah. Nah, tapi kan sebelum tumpengan makan-makan juga ada tawasul, ya, tawasul, ada tahlilan, ada zikir, ada dhibaan, nah, ada sholawatan. Nah, sekarang itu teman-teman kaum milenial itu dhibaan sekarang berganti apa ya, istilahnya istilah saja, ikut syekhar mania, sholawatan. Padahal dulu itu dhibaan di musola, di masjid-masjid, baca barzanji, membaca maulid tibai dan lain-lain. Nah, itu ada haul. Nah, apalagi sebentar lagi Unisla juga akan memperingati haul para muassis. Artinya apa? Kita itu terus-menerus melestarikan tradisi-tradisi yang diwariskan kepada kita. Kalau tidak kita yang menjalankan, terus siapa lagi? Apalagi sekarang itu banyak putra-putri warga Nahdlatul Ulama itu tidak disekolahkan kepada NU. Ini memutus tali rantai. Ya. Kadang orang tua itu mencarikan sekolah, padahal mencarikan sekolah itu adalah supaya akhlaknya anak itu baik, keilmuannya juga, sanadnya juga jelas. Mencari sekolah itu tidak dilihat dari itunya, dari barokahnya seorang guru, ini sekolahnya ini jelas NU atau tidak, tetapi mencarinya sekolah yang dikira bonafit. Nah, tidak, apakah itu NU atau Muhammadiyah atau HTI atau apa, atau LDII atau apa, tidak mencari itu. Padahal sebagai orang tua itu wajib. Keturunan kita, putra-putri kita, supaya tetap sanadnya, keilmuannya sambung kepada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, misalkan di MI-nya tidak di NU, nanti MTS-nya juga tidak NU, aliyahnya NU, sakno, nah, gitu. Kecuali sejak kecil di TK Muslimat, di TK Al-Falahiyah, di TK apa, sudah tahu sholawatan, tahu dhibaan pernah, tahlilan pernah. Di tingkat SD atau MI yang NU tambah bagus. Di tingkat sanawiyah tambah tahu pengetahuannya, karena di situ diajarkan ke-NU-an atau keaswajaan. Nah, di situ ada penerapan sebagai warga Nahdlatul Ulama itu bagaimana. Jadi NU itu tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai organisasi sosial. Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tidak hanya jam'iyah ad-diniyah, tetapi juga jam'iyah ijtimaiyah. Di situ diajarkan semuanya.
Di situ ada penerapannya, ada 5 kalau penerapannya. Kalau bisa saya sebutkan ya, yang pertama seorang warga Nahdlatul Ulama itu yang pertama harus at-ta'aruf, saling mengenal, menjadi pribadi NU itu. Yang kedua at-tasamuh, toleransi. Yang ketiga at-ta'awun, saling membantu. Yang keempat at-tarahum, saling menyayangi. Yang kelima at-tadlamun, saling mendukung. Itu penerapan menjadi seorang warga NU. Yang merusak juga ada. Jadi yang merusak atau yang seorang dikatakan dia itu kok saya itu NU tapi kelakuannya tidak NU. Yang pertama itu ada suka ghibah, saling mendengki, itu tidak diajarkan di NU. Itu yang merusak akidah Nahdlatul Ulama. Saling mendengki, saling caci maki, ghibah, ngerasani, ya, adu domba, ya, itu contoh ciri-ciri yang merusak sebagai warga NU. Yang terakhir sombong, itu tidak menunjukkan ciri khas warga seorang NU. Ya, itu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya tertarik tentang konsep barokah tadi. Ya. Barokah sendiri menurut panjenengan itu bagaimana dan pengalaman panjenengan sendiri itu seperti apa Pak? Ya, tadi makna barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tadi di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, ya. Itu banyak sekali itu, ya. Contoh Isra Mi'raj, ya. Itu Maulid Nabi supaya dapat berkah, ya. Di warga NU atau di Nahdlatul Ulama itu konsep barokah itu memang dipercaya. Barokah itu ada. Kalau orang Jawa dulu itu berkat. Ya, makanya guyonannya teman-teman di NU itu, pengurus-pengurus NU itu gini. Kita itu kumpul-kumpul dengan jamaah, ya, di kampung. Karena di MWC, di PJNU itu juga ada kegiatan rutinan. Ada Lailatul Ijtima, istilahnya itu. Lailatul Ijtima itu malam perkumpulan antara pengurus, ya, pengurus NU dan warga. Di situ apa yang dilaksanakan, ya, sholat ghaib, tahlilan, kemudian libaan atau membaca sholawat. Kemudian di sana juga ada sambutan-sambutan, baksul masail, pengobatan gratis, dan juga yang sosial itu ada santunan anak yatim, fakir miskin. Kemudian di situ pasti, ya, di NU itu ada berkatan, ya, berkatan. Itu kalau orang Jawa memang mengatakan berkat. Nah, padahal di situ kan bahasa Arabnya juga barokah. Jadi barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita menjadi seorang guru dan dosen, mendapatkan gaji, itu sebetulnya itu adalah sebagai upah kita. Dan gaji itu bisa barokah kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana proses mendapatkan gaji itu, tentunya dengan cara halal dan baik. Gaji itu bisa barokah. Meskipun gajinya 1 juta, anaknya 5, tetapi kok semuanya makan. Kok bisa makan padahal jadi seorang anak guru atau dosen. Nah, kok tambah barokah, tambah baik. Anaknya juga tidak ada yang kelaparan. Apakah anaknya seorang guru ada yang kelaparan? Enggak ada. Ya.
Anaknya seorang guru tidak ada yang kelaparan. Anaknya seorang pedagang tambah nggak ada yang kelaparan. Nah, rezeki yang kita dapatkan itu kalau bisa rezeki yang halal dan barokah. Jadi rezeki berapapun yang kita dapatkan itu barokahnya itu ada. Tentunya kita harus tahu bagaimana cara mendistribusikan rezeki itu. Ya, ada kewajiban kita untuk zakat. Nah, ada kewajiban kita untuk zakat. Nah, terus kita juga harus tahu rezeki ini tidak semata-mata untuk kita, tetapi juga ada titipan. Sebetulnya ada titipan dari Allah dititipkan kepada kita. Itu tentunya tambah barokah. Nah, ilmu yang barokah itu juga gitu. Supaya kita itu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah itu bagaimana? Tentunya proses mencari ilmunya tadi antara guru dan murid harus saling ikhlas. Karena ilmu nafi harapan kita. Ilmu yang bermanfaat itu yang kita harapkan. Tetapi ada penentunya. Penentunya adalah ridho dari seorang guru. Nah, tentunya ketika guru itu ridho memberikan ilmunya kepada seorang murid, disitulah nanti ada proses kelihatan barokahnya. Jadi kalau saya itu juga seperti itu, tahu merasakan barokah. Saya itu alhamdulillah asli petani, orang tua saya petani. Sejak kecil saya dipondokkan, ngaji, mondok, di sana ada barokahnya. Guru itu atau kiai itu ada istiqomah dalam mengajar. Dari istiqomahnya guru itulah menjadi barokahnya kepada seorang murid. Makanya di sana ada makalah al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Kontinu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, apalagi di pondok itu macam-macam. Ya, di sekolah juga macam-macam. Seorang murid kalau tahu bahwa yang didahulukan itu adalah adab dan sopan santunnya, insya Allah guru itu juga mendoakan supaya menjadi uripmu barokah. Nah, itu banyak sekali. Barokah itu ziyadatul khair, tambah baik. Saya juga sudah merasakan itu. Saya itu kalau dulu mondok itu sering membersihkan lahan pekarangannya kiai. Got-got itu saya bersihkan. Bahkan ada tikus-tikus mati di jalan itu saya bersihkan. Itu ya, seorang kiai tahu, oh ini anak ini ikhlas. Kiai itu kan punya istilahnya amaliyah tertentu, mendoakan seorang santri muridnya. Itu kalau alhamdulillah ketika kita sudah dapat ilmu, di situ ilmu kita juga sudah mapan, matang, tinggal kita mengajarkan kepada orang lain, rezeki pasti akan mengikutinya dan bertambah. Nah, tinggal bagaimana kita memanage rezeki kita. Kadang ada gajinya besar, tapi merasa kurang. Jadi saya itu juga tahu itu gajinya besar. Setiap bulan dapat transferan dari pemerintah, dari lembaganya. Guru itu sekarang itu gajinya besar-besar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kadang disinilah letak keikhlasannya, diuji keikhlasannya. Kadang gajinya besar, tetapi kebutuhan hidupnya tambah besar. Besar pasak daripada tiang. Gajinya 10 juta. Tapi senengane makan di mall. Akhirnya kurang. Atau gajinya kecil, justru banyak guru itu gajinya kecil, pakai amplop itu senang. Amplop ada tulisannya 500.000. Ini kalau dikasihkan ke keluarganya,
kok bisa ya cukup? Alhamdulillah. Dapat dari mana? Dari mana-mana. Itulah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Makanya kadang itu cobaannya orang mencari ilmu itu banyak. Cobaannya orang yang punya ilmu juga banyak. Orang punya ilmu, cobaannya tadi. Ya, orang punya pangkat juga punya cobaan. Makanya Kiai Makhrus Ali Pondok Lirboyo itu berpesan kepada santrinya, Jong Le, kalau sudah menjadi orang atau berpangkat, orang yang punya kedudukan, hati-hati tambah cobaannya. Cobaannya itu minimal ada dua. Yang satu apa? Hubbud dunia, senengane duit, harta. Itu yang pertama itu hubbud dunia. Tambah pangkat, jabatan tambah dhuwur, hubbud dunianya tambah tinggi. Ya kepengin kono tak rayuk kabeh. Nah, itu padahal itu cobaan. Itu pesan Yai Makhrus Ali. Yang kedua cobaannya apa? Hubbul mar'ah. Seneng wong wedok. Nah, ini jadi orang yang punya pangkat jabatan minimal ada dua cobaannya tadi ya, menurut Yai Makhrus. Yang pertama seneng duit, yang kedua seneng wong wedok. Nah, ini bukan berarti wong wedok itu merusak wong lanang, bukan. Tapi ini cobaan orang yang punya ilmu, cobaan orang yang punya pangkat. Nah, tambah tinggi pangkatnya, tambah pinter ilmunya, itu tambah banyak cobaannya. Oke, sementara itu. Terkait sabar tadi ya Pak, bagaimana sih Pak kita itu supaya lebih sabar dalam menuntut ilmu itu sendiri? Ya, memang sabar itu ukurannya di dalam diri kita sendiri. Jadi sabar itu kalau dalam kitab-kitab itu ada 4, ya, bolehnya ada 3. Sabar itu ya sabar kita itu ya cara penekannya pada diri kita sendiri memang. Bagaimana kita bisa memanage supaya diri kita itu menjadi seorang yang rendah, yang sabar, tidak gampang emosional, tidak gampang membidik orang lain salah atau apa. Makanya dalam hadis Nabi, as-sabru indal musibati al-ilmu. Ketika seseorang itu ditanamkan hatinya sebuah kesabaran, maka menjadi sebuah ilmu. Makanya saya sebutkan sabar yang pertama, as-sabru indal musibah. Sabar ketika kita mendapatkan cobaan. Kita kembalikan kepada Allah bahwa itu menjadi ujian bagi diri kita. Mungkin di sana sini ada kesalahan saya kepada Allah, sehingga kita diuji oleh Allah, ini sabar atau tidak. Ya, makanya as-sabru indal musibah, as-sabru indal maksiyah. Seorang guru juga diuji kesabarannya. Diuji kesabarannya dalam mendidik murid. Makanya saya itu tidak pernah mengatakan murid saya itu nakal. Bahasa nakal ini sangat ganas. Ya. Karena ketika kita membentak kepada seorang murid atau mencederai atau apapun, otak seorang murid akan juga tertanam. Oh gini dah proses pendidikan. Berarti proses pendidikan ada kekerasan. Nah, guru itu mendidik berbagai model manusia. Gennya tidak sama. Kita saja mendidik anak kita, saya sendiri, saya punya anak laki-laki, 2 laki-laki juga sama. Jadi anak yang pertama itu sukanya
aktivitas olahraga. Anak yang kedua sukanya nulis, Arab, menggambar, kan beda. Nah, apalagi kita sibuk di luar, nggak pernah tahu proses perkembangan keilmuannya anak. Anak manja kepada kita, itu kadang kita itu sebagai orang tua, oh anak kok nakal. Kadang anak nggak tahu sama sekali, kadang itu naudzubillah, arek kok goblok. Nah itu kan nggak boleh sebetulnya. Padahal anak-anak kita itu menuju proses pembelajarannya, kedewasaannya, dan proses berkembangnya sebuah keilmuan. Makanya nggak boleh seorang guru itu, IP kamu kok jeblok ini, nanti wae, arek kok goblok, ini nggak boleh. Nah ini harus tahu lah. Makanya di sana ada kitab akhlak seorang pendidik dan akhlak seorang yang mencari ilmu. Jadi penting. Makanya al-adabu fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmi. Adab, tata krama itu di atas ilmu. Jadi akhlaknya diterpa dulu, karakternya ini diterpa dulu. Nah, ya. Oke Pak, dan pertanyaan yang terakhir ini, saran dari Bapak untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang melakukan thalabul ilmi agar bisa mendapatkan barokah dalam menuntut ilmu itu sendiri, Pak. Ya, terima kasih Kak. Jadi kalau saya itu lulusan Unisla. Dengan berkembangnya Unisla ini semakin luas. Keilmuan juga sudah membudaya di Unisla. Tentunya sebagai mahasiswa ini harus tahu bahwa kita sekarang berada dalam kawasan ahlul ilmi. Kita itu di dalam Unisla itu kawasan ahlul ilmi, area orang-orang yang mencari ilmu dan punya ilmu. Tentunya bagi seorang mahasiswa itu harus punya husnudzon kepada seorang dosen. Jadi dosen itu pasti tahu, punya rancangan bagaimana saya memberikan atau saya mentransformasi ilmu kepada seorang mahasiswa dengan pakai teoritis, ada dengan pakai praktek dan lain-lain, ada tugas dan makalah. Itu yang saya sarankan supaya mahasiswa tidak sambat. Kadang itu kan mahasiswanya status, ya. Tugasnya banyak sekali. Ya, pasti ketemu bapak ini killer. Nah, guru, dosen juga killer ya. Padahal teknik dan strategi metode yang diajarkan oleh seorang dosen itu berbeda-beda. Makanya itu supaya kita itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang tentunya berilmu dan berakhlak, akhlakul karimah, penting bagi kita menata ilmu, menata niat, sabar dalam proses perkuliahan, dan apapun yang diajarkan oleh dosen kita, guru kita itu insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tentunya itu akan bisa terlihat ketika kita selesai kuliah. Kalau mondok ya selesai mondok. Kadang orang itu istilahnya sambat dulu ketika mencari ilmu. Padahal proses kita mencari ilmu kalau kuliah itu minimal 4 tahun. Mondok juga minimal 6 tahun. Ketika kita sudah terjun di masyarakat baru kelihatan. Ya Allah, lapo biyen di pondok di bangku perkuliahan kok saya itu tidak sungguh-sungguh, kan gitu. Nah, itu istilahnya penyesalan ketika kita mencari ilmu itu. Makanya jangan disesali di prosesnya, tetapi lihat hasilnya setelah kita
lulus dari perguruan tinggi. Makanya jadi mahasiswa itu mahasiswa yang multifungsi. Mahasiswa yang multifungsi itu apapun bisa. Nah, ketika masyarakat tahu bahwa kita itu seorang sarjana, tahu bahwa kita itu seorang yang punya ilmu, dia akan membutuhkan kita. Dan disitulah proses ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan kita punya ilmu banyak terus kita kok nganggur gini ya. Semakin banyak permintaan, semakin banyak pertanyaan kepada kita menjadi seorang sarjana, orang yang selesai istilahnya selesai kuliah atau selesai mondok, itulah ilmu yang bermanfaat. Itu kiranya jawaban saya sederhana, mudah-mudahan menjadi mahasiswa yang bermanfaat, barokah, dan apa itu istilahnya tahu adab seorang mencari ilmu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman di rumah, saat proses mencari ilmu itu kita jangan pernah yang namanya seudon kepada guru atau pengajar itu sendiri, karena nanti akan kita rasakan hasil dari memperoleh ilmu atau hasil saat kita menuntut ilmu sendiri. Itulah perbincangan kita kali ini ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga tidak kapok untuk nanti Insya Allah. Yeah. Dan jangan lupa untuk kalian untuk subscribe akun YouTube Unisla TV untuk bisa menonton video menarik dan video kami selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.